kelompok 11 mau menjelaskan tentang laparoskopi, yaitu salah satu dari bagian surgery dari pregnancy. Yang tahu nggak apa sih laparoskopi itu? Yuk aku kasih tahu apa sih laparoskopi itu. Yuk kita simak video dari pembedahan laparoskopi. The patient is positioned flat, in dorsal lithotomy, with her legs in yellow fin stirrups and both arms tucked at her sides. A Foley catheter is inserted to empty the bladder. The most commonly used technique for establishing pneumoperitoneum is the closed entry, or Verus needle technique. A 10 mm skin incision is made in the umbilicus. In a patient with a normal BMI, to avoid the bifurcation of the great vessels, the Verus needle is inserted at a 45-degree angle. In a patient with an elevated BMI, a 90-degree angle is used, since the umbilicus is caudal to the bifurcation. The surgeon feels two pops when the needle traverses: the rectus fascia and the peritoneum. The Verus needle is connected to CO2 gas. An opening pressure of less than 10 millimeters of mercury suggests intraperitoneal placement. The abdomen is insufflated to a pressure of 20 millimeters of mercury. The 10 mm trocar is inserted through the umbilical incision at the same angle as the Verus needle. Depending on the size of the laparoscope in the case, a 5 mm trocar can be used instead. High intra-abdominal pressures are used to minimize injury to the intra-abdominal organs on initial trocar insertion. Apa penyebab dari dilakukan operasi laparoskopi pada ibu kehamilan? Gagal kan? Yang pertama ada kista ovarium, yang kedua ada penyakit apendisitis akut, yang ketiga ada pankreas akut, yang keempat ada fibroid. Faktor risiko dari laparoskopi itu ada prematur kehamilan, lalu ada obesitas, gangguan perdarahan, serta riwayat komplikasi dan indikasi medis. Tanda gejala yang bisa terjadi setelah dilakukannya laparoskopi pada ibu hamil. Yang pertama ada nyeri perut, kedua ada demam dan mual muntah, yang ketiga ada nyeri perut bagian bawah, dan yang terakhir adalah hernia terblokir. Untuk komplikasi dari laparoskopi itu ada komplikasi anestesi, ada komplikasi bedah, ada kelahiran prematur, dan masalah keadaan infusi gas karbon dioksida. Selanjutnya ada hal juga yang tidak boleh dilakukan saat setelah melakukan operasi laparoskopi. Yang pertama adalah memakan makanan yang berat seperti daging dan kacang-kacangan. Yang kedua adalah mengangkat beban yang berat. Dan selanjutnya yang ketiga, tidak dihindari atau tidak boleh penggunaan obat pengencer darah dan tidak boleh minum alkohol, tidak boleh merokok. Tips menjaga luka pasca operasi laparoskopi. Yang pertama ada mengganti perban secara rutin. Yang kedua menjaga luka tetap bersih dan kering. Dan yang ketiga, menjaga pola hidup sehat seperti makan makanan bergizi, minum air putih yang cukup, serta menggunakan teknik kompres aman atau kompres dingin dan pengaturan posisi untuk meredakan nyeri.